jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk mencintai Al-Qur'an, yang mana Al-Quran itu merupakan satu petunjuk hidup kita, satu pedoman hidup kita yang menjadi satu pengarah daripada perjalanan kehidupan kita. Maka dalam melakukan kegiatan pun kita pun pasti menunjuk kepada Al-Quran, termasuk dalam dunia kerja atau dalam dunia apapun. Sebagaimana di sini Allah sampaikan luar biasa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru subatin awinfiru jami'a. Orang yang beriman dipanggil ya, bersiaplah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah secara bersama-sama. Jadi di sini subatin awinfiru jami'a. Jadi berangkat dalam berkelompok atau bareng-bareng. Jadi semua sudah diberikan waktunya bareng-bareng, waktunya ada divisi-divisi gitu kan ya. Waktunya sekarang waktunya kerjaan kelompok apa nih? Kemudian waktunya bareng-bareng kayak hitan masal atau kayak kemarin lebaran yatim, itu berarti bareng-bareng. Jadi sudah diberikan satu panduan oleh Al-Qur'an, ada kalanya kita pasti itu satu divisi atau kelompok atau perkopilah atau per tim. Nah, ada kalanya bersama-sama. Karena apa? Karena itu semua sudah diberikan satu pilihan. Jadi artinya, ya waktunya kelompok, ini maju bareng gitu kan. Kalau nanti tidak ada komando, nggak sesuai dengan komando, maka di sini menjadi satu berantakan. Barisan sana, kelompok sana, waktunya maju, mundur, ini mundur, maju. Nah, ini biasanya berantakan. Nah, kemudian ternyata dalam perintah tadi itu di sini yang menarik juga perlu kita perhatikan. Wa inna minkum lamal la yubatti'an ya. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya illam akum mahum sahida. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang enggan. Jadi ini bahasanya Quran juga memastikan. Sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Wah, ini kesempatan ya. Kesempatan keengganan dia itu ketika ditimpa sakit. Wah, aku ada alasan sakit. Wah, ini waktunya waktunya bekerja bareng-bareng. Ya, senang sekali ketika keadaan itu dibutuhkan tapi dia dalam keadaan udzur. Itu senang sekali. Nah, yang seperti ini dikatakan kata Quran sebagai sangat enggan. Dia enggan berjuang berarti. Enggan melakukan perintah Allah. Beda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik memang pernah mengalami dia tidak ada udzur, kemudian ternyata dia seluruhnya itu kalau zaman dulu itu kalau yang sudah selesai berperang itu dipanggil. Yang kemarin tidak ikut siapa? Si A, si B, si C gitu kan. Tapi terus kemudian Ka'ab bin Malik ini di depan Rasul mengatakan, seandainya bukan kau tanya wahai Rasul, maka aku akan berbohong. Jadi ternyata Ka'ab bin Malik ini dia memang tidak ada udzur gitu, tapi dia nggak perang. Nah, ini dia akhirnya diberikanlah sanksi. Nah, biasa sanksi itu dari zaman dulu sampai sekarang juga ada. Orang beriman ketika diberi sanksi, dia betul-betul memahami, dia ikhlas, dia ridho. Nah, tapi di sini yang repot adalah ketika diperintahkan ada dalam dadanya itu enggan. Nah, enggan di sini sangat enggan ke medan pertempuran.
kemudian justru malah merasa diberi musibah malah senang. Wah pas nih kalau gitu, saya lagi sakit, saya lagi ada urusan. Jadi tidak, justru malah tidak, aduh waktunya saya dibutuhkan, kenapa saya nggak hadir? Bukan begitu perasaannya. Jadi Allah tuh maha melihat hati ya. Jadi maha mendengar, maha melihat, maha tahu tentang hati, sehingga ada hambanya yang begitu tuh Allah tahu. Nah di sini yang perlu kita baca. Nah kita dalam posisi mana? Ketika dibutuhkan kita senang, ketika diberi udzur kemudian kita tidak ikut dalam perjalanan itu, ataukah kita justru malah kita nyesel, waduh kenapa saya nggak bisa ikut ya, nggak enak banget gitu kan. Nah maka di sini coba kita menganalisa atau coba kita mengevaluasi perjalanan ini, karena yang namanya orang-orang tidak beriman itu justru mereka malah mengadakan kebohongan. Jadi di sini Allah sampaikan, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib wa kafa bihi innama mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Jadi ada memang dalam dulu zaman Nabi itu ada Yahudi itu sudah tahu kalau di dalam kitabnya mereka itu ada yang namanya istilahnya itu mengimani Rasul Muhammad gitu ya. Tapi mereka mengadakan kebohongan. Jadi mereka tuh menulis lagi atau menulis kitab lagi itu dikarang gitu kan. Nah ini dalam tafsir Al-Furqan nanti dilihat. Jadi ternyata dalam orang Yahudi yang sudah tahu bahwa Muhammad itu dari Rasul itu diulas lagi. Bahkan mengatakan orang yang menyembah berhala itu kalau masih baik daripada orang-orang Muslim. Nah, padahal orang-orang tadi itu tahu tentang kitab. Maka kenapa orang-orang seperti ini itu memang berbahaya? Dia seperti memahami Al-Quran, seperti memahami kitab Allah, tapi dia sendiri cara jauh dari Allah. Nah ini kadang-kadang yang perlu dipahami. Makanya levelnya orang munafik sama kafir itu sebenarnya secara di neraka daleman mana? Munafik. Karena orang munafik itu tahu kebenaran, dia menolak kebenaran, gitu loh. Kalau orang kafir itu memang tidak tahu, ya, atau bahkan tidak mau. Kalau orang munafik itu tahu, makanya yang memprotes Rasul Muhammad itu ketika tentang perang Hunain, idil Muhammad, adillah Muhammad, itu orang munafik. Di dalam orang-orang yang beriman. Bahkan dia pernah mengimani gitu kan, sehingga dia kemudian menjadi khawarij. Nah, alamatul khawarij, orang-orang yang alamat atau tanda-tanda orang khawarij adalah yuqatiluna ahlul Islam. Dia suka memerangi orang Islam, suka menghujat orang-orang Islam, suka mendebat orang-orang yang benar, wala yuqatiluna al-awsan. Tapi dia tidak mau memerangi orang-orang yang jelas-jelas dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak beriman. Jadi suka menghujat seorang muslim, mungkin seorang kiai, mungkin seorang ini, tapi dia nggak bisa menghujat keburukan orang lain. Gitu tuh. Jadi khawarij itu adalah alamatul khawarij adalah yuqatiluna ahlul Islam. Dia itu suka memerangi, menghujat, mendebat, justru malah yang benar. Wala yuqatilun ausan, tapi dia tidak mau memerangi orang-orang yang di luar kebenaran. Karena apa? Karena dia sukanya adalah semua itu harus ideal. Semua itu harus ideal seperti ini, seperti itu menurut orang khawarij. Padahal tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dalam satu perjalanan hidup manusia itu adalah perfect, tidak mungkin. Meskipun perfect itu baik, sempurna itu baik. Tapi tidak mungkin semua orang tuh, kenapa sih Rasul Muhammad itu enggak yang enggak turun dari langit seperti malaikat, enggak. Kenapa Rasul Muhammad kok jalan desa pasar-pasar, kok makan? Pengennya begitu, pengennya yang perfect. Nah itu nggak bisa. Nah orang-orang Khawarij itu suka mendebat begitu. Nah ayat Quran itu dari zaman dulu sekarang sampai sekarang pun masih ada. Artinya praktek Quran itu masih ada. Jadi itu juga akan ada sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, orang-orang seperti itu. Nah makanya kita bagaimana jangan sampai mendekat kepada hal seperti itu. Itu tuh. Sehingga nanti kita terbimbing oleh Allah gitu kan ya. Artinya kalau memang itu sebuah kebenaran, kalau memang itu sebuah tidak keluar dari prinsip kebenaran, ya sudah samina wa ta'na. Gitu. Sehingga nanti kita tidak dijadikan tokoh orang-orang yang begitu gitu ya. Ya maka mudah-mudahan makanya kita di sini
diperintahkan kita berangkat infiru, berangkatlah berkelompok-kelompok atau berjamaah. Ya ini inspirasi pagi, mudah-mudahan pengingat kita berjuang, kita bekerja di sini ada landasannya, ada divisi-divisinya, kemudian juga ada bareng-barengnya, ngikutin sebagaimana komando yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah ila yaumil qiyamah, ila sampai kita nanti wafat. Mari kita segerakan dengan entah.